kita mulai aja. Nanti nggak apa-apa kalau ada yang temennya gabung, langsung gabung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Oke, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini saya ingin mencoba melanjutkan sekalian mencoba tes di ininya ya, di pemrograman untuk membantu memahami Orcom ya. Jadi nanti saya ingin tahu mungkin di antara Anda ada yang sudah menginstal Python lewat Anaconda mungkin? Ada yang sudah menginstal? Belum? Ada yang sudah? Ada yang sudah, ada yang belum mungkin ya? Ya nanti kalau belum diinstal dulu ya. Oke, topiknya melanjutkan yang kemarin. Jadi sebagian mungkin kita tidak mempelajari semua secara detail ya. Mungkin ya ngambil yang pokok-pokok yang kira-kira bisa kita manfaatkan untuk menunjang perkuliahan Anda selanjutnya. Jadi Orcom ini kan terlalu luas topiknya. Jadi nanti kita ambil yang kira-kira bermanfaat untuk menunjang perkuliahan Anda selanjutnya. Nanti Anda mau mengambil mata kuliah microcontroller misalnya ya, robotika, kecerdasan buatan, dan lain-lain. Nah, paling tidak dasar-dasarnya di Orcom nanti kita coba lihat atau kita cek, kita pelajari sesuai mungkin laptop Anda masing-masing ya. Oke, yang hari ini harusnya tentang case memory ya. Yang sebelumnya yang Anda belajar mandiri kan ini ya, yang performance issue. Nah, untuk ngetes performance komputer kan ada paling tidak bisa lihat di antaranya sudah misalnya game enggak. Kok katanya nunggu itu? Enggak. Ngapunten Mas. Oke, jadi setidaknya kalau bicara performance di sini kan performance dari apa? Tentunya yang dimaksud adalah komputer ya. Dari komputer kita performance-nya seperti apa? Nah, itu biasanya paling gampang dilihat dari apa? Ini yang di sini disebutkan ya. Ada beberapa pada saat di generasi komputer sekarang ini biasanya kan terlihat pada saat melakukan pemrosesan image dan video misalnya ya. Itu kan kelihatan sekali kalau Anda bekerja dengan komputer dengan spek yang kurang memori dan sebagainya, itu akan terlihat sekali ya. Makanya nanti sampai untuk image atau gambar itu diberikan prosesor sendiri yang di era terbaru kita generasi GPU itu ya. GPU ya, Graphical Processing Unit yang atau prosesor unit ya. Di GPU itu kan memang disediakan khusus untuk memproses image. Jadi tidak hanya cukup GPU seperti biasanya ya. Nah, ini performance akan kelihatan di sini pada saat Anda tes ya. Dan lain-lain termasuk untuk speech recognition, video conference dan lain-lain. Pada saat video conference seperti ini Anda secara tidak langsung juga sedang menguji laptop Anda, komputer Anda, memorinya cukup tidak, termasuk kalau untuk conference tentunya harus ada bandwidth yang cukup dan sebagainya ya. Ini saya kira seperti umum saja untuk performance-nya. Nanti kita coba cek di laptop kita masing-masing mungkin menggunakan script Python barangkali ya. Nah, kemudian yang satunya lagi yang Anda belajar sendiri kan di Capture 3. Kalau yang Capture 3 tentang ini ya, bagian-bagian komputer secara umum ya. Bagian-bagian dari komputer kita secara umum. Nah, tentunya seperti ini. Jadi software tentunya, kenapa software? Nah, tentunya kalau fisik dulu ya, fisik adalah ya fisik itu sendiri. Kemudian kalau software, nah di dalam software ini kan bagaimana komputer bisa memanfaatkan resource-nya, tentunya dari software-nya.
Kemudian ya tentunya software ini bagaimana dia bisa dimanfaatkan, tentunya mulai sistem operasinya ya. Dari sistem operasinya, kemudian software-software yang ada di atasnya yang untuk menjalankan aplikasi ya, sistem operasi kalau Anda bekerja dengan Linux atau dengan Mac OS ataupun juga dengan Windows dan sebagainya, itu sistem operasinya, baru nanti aplikasi-aplikasi di atasnya akan menyesuaikan ya. Nah, secara umum juga untuk hardware-nya, nah ini hardware-nya ini yang penting ada CPU. Ya, CPU biasanya di sinilah pusat pemrosesan pusat ya, ada di CPU ya. Kalau Anda di laptop ya Anda nggak seperti yang komputer jenis yang lama. Kalau yang lama Anda lebih gampang memeriksanya. Kalau yang laptop kan Anda harus membuka keyboard laptop baru kelihatan dalamnya ya, mainboardnya dan lain-lain, prosesornya dan seterusnya ya. Di CPU inilah matematiknya, arithmetic logic unitnya bekerja, sehingga komputer seolah-olah bisa memahami instruksi kita ya. Sehingga komputer seolah-olah bisa berkomunikasi dengan kita, menjawab perintah dan menjalankan perintah dan seterusnya. Kemudian yang penting lagi, nah di sini yang berhubungan dengan dunia luar, tentunya Anda butuh atau komputer membutuhkan I/O komponen ya. Nah, kalau nanti Anda bekerja di semester berapa dapat malah kuliah microcontroller, nah secara umum sudah lengkap ininya, tetapi dengan keterbatasannya ya. Jadi I/O-nya sudah ada, modulnya ya, prosesornya sudah ada, sehingga Anda sudah bisa berkomunikasi, memanfaatkan komputer mini ya, ataupun sifatnya yang sudah special purpose dalam bentuk mikro dan sebagainya. Nah, di sini tentunya di I/O ini ya, berhubungan dengan dunia luar ya. Ini ada temannya yang gabung. Ini ya. Jadi ini saya kira Anda sudah tidak asing lah ya, gini-gini ini cukup baca sendiri. Nah, cuma nanti bagaimana ngecek CPU Anda seperti apa lah, ini Anda butuh ilmu lagi, lah itu yang nanti kita coba praktekkan ya. Kita coba praktekkan. Nah, terus kalian ini mungkin apa yang lain? Oh ya, ini ya tentunya bagaimana komputer itu bisa menyimpan instruksi dan sebagainya ya. Ini komputer butuh memori ya, pengalamannya, termasuk I/O-nya itu juga butuh address ya, butuh alamat. Kenapa butuh alamat ya? Karena sangat banyak sekali I/O supaya Anda nggak nyasar. Anda mau merintah ngeprint, printer punya alamat I/O sendiri dan lain-lain. Anda mau membaca scanner dan lain-lain, masing-masing nggak nyasar karena masing-masing sudah punya address sendiri ya. Dan seterusnya bagaimana komputer bekerja, tentunya membutuhkan memori buffer dan seterusnya ya. I/O buffer. Ya segini-gini nih dibaca sendiri ya. Ini ada detail-detail mungkin ini yang tugas mahasiswa tahun lalu mungkin bisa juga dicek. Tapi nggak tahu ada yang di online kan nggak? Kalau yang sekarang kalau bisa nanti Anda online kan ya, taruh di YouTube channel masing-masing tugasnya, sehingga supaya masih ada jejak digitalnya. Kalau mau lihat kerjaan kakak-kakak kelas, misalnya membahas secara detail kan ada, nanti dilengkapi dari sumber-sumber yang lain. Jadi di sini misalnya membahas tentang memory address register, MAR, dan nah mungkin ada penjelasan lebih detailnya seperti apa, Anda bisa nyari sumber dari yang lain ya. Jadi buat animasi atau buat presentasinya yang lebih menarik. Dan seterusnya saya kira ini secara umum saja. Kemudian yang hari ini adalah yang case memory ya. Nah ini yang paling penting dari memori Anda. Karena ini yang Anda nggak bisa otak-atik yang case memory. Kalau yang memori eksternal kan Anda bisa beli untuk bisa ditambah ya. Nah, tapi yang khusus case ini kan sudah tertanam di laptop Anda atau tertanam di komputer kita ya, case memory. Tetapi ini efeknya cukup dahsyat, jadi Anda bisa saja beli dengan spek yang sama, tetapi mungkin speknya sedikit berbeda dengan satunya prosesor ya mungkin katakanlah Core i7,
satunya Core i5. Tapi kalau Anda cek case memorinya masih sama, ya biasanya kecepatannya nggak jauh beda ya. Nah, jadi case memori ini karena sangat penting di komputer pertama kali bekerja, dia bekerja dengan case ini. Nah, seperti apa? Nah, ini mempengaruhi bagaimana karakteristik dari sistem memorinya ya. Nah, lokasi dan seterusnya, lokasinya ada yang internal, ya. Jadi kalau yang memori internal itu ada processor register, ada cache sendiri ya, kemudian main memory, ya, ini yang internal. Nah, yang eksternal kan seperti optical disk ya, magnetic disk, flash disk dan lain-lain ya. Kapasitasnya tergantung ya dan seterusnya ya. Saya kira ini performance-nya diuji dari access time-nya, cycle time dan transfer rate-nya. Seperti itu. Ini yang tadi penjelasan ringkasnya tadi. Jadi ada location-nya, kapasitasnya dan seterusnya. Cara pengaksesan terhadap data juga tergantung bagaimana, bisa scan shell, bisa direct, bisa random. Kemudian ada yang secara asosiatif. Dan seterusnya, di sini ada memory, the most common form, asalnya dari semikonduktor tentunya ya. Magnetic surface memory dan optik, magnetic optical, nah ini macam-macamnya. Dan seterusnya ya. Hierarkinya, jadi bisa dilihat dari apa? How much, how fast, how expensive ya. Seberapa banyak, seberapa cepat, seberapa mahal dan seterusnya. Oke, dan seterusnya bisa dicek. Nah, yang sekarang mau saya tunjukkan mungkin tidak lama ya. Ini yang sebentar saya minum. Yang Anda mungkin sudah menginstal ini apa namanya? Sudah menginstal Jupyter Notebook-nya. Ya, tadi mungkin punya saya sudah ada nggak? Nah, seperti ini. Ada yang belum menginstal notebook-nya? Ada yang belum? Kalau belum, diinstal dulu. Anda caranya bisa Jupyter Notebook, salah satunya bisa dengan cara menginstal lewat Anaconda ini ya. Ini alamatnya. Sebentar. Alamatnya saya taruh di sini. Itu alamatnya sudah saya taruh di grup ya. Jadi nanti Anda bisa download Anaconda dulu. Kemudian mana tadi? Ya ini tadi ya. Di sini, ini ya. Ini kan dari alamat tadi ada sort paling bawah sendiri ya. Paling bawah sendiri. Nah ini kalau Anda mau pakai Windows, Mac, atau Linux, ada masing-masing, Anda bisa download. Nah di sini kalau yang pakai 64 bit, 32 bit, pilih salah satu. Ini sudah pakai yang terbaru, Python-nya sudah support Python 38 ya. Ini Anda tinggal download, nah di sini ya, Anda tinggal download. Setelah Anda download, Anda install sampai selesai. Nah, cuma waktu install itu ada satu step next yang jangan sampai lupa, saya lupa environment apa gitu ya. Jadi pokoknya nanti Anda coba install dulu, semoga tidak ada error, dan waktu dijalankan nanti ada pilihan macam-macam. Nah, salah satunya adalah Jupyter Notebook ini ya. Jupyter Notebook seperti ini. Nah, ini kalau Anda jalankan kan Anda seperti ini, dia running di web di sini ya. Anda bisa bikin program baru di sini, Python-nya, atau mau ya, jadi Anda bisa jalankan sampai bisa running Jupyter Notebook-nya ya. Jadi untuk ngetesnya Anda bisa run lewat new Python seperti ini.
Ini harapan saya Anda semua nanti sudah minggu depan sudah jalan semua Jupyter Notebook-nya ya. Ini kita tunggu sebentar. Ya, ada cara lain. Jadi sebenarnya menjalankan Jupyter Notebook bisa lewat Anaconda, bisa langsung lewat command prompt ya. Jadi lewat bisa kan Anda perlu menjalankan Jupyter Notebook ya. Anda bisa lewat command prompt pakai CMD itu. Nanti Anda ketikkan Jupyter Notebook. Ini dia sudah jalan ya. Tapi jangan lupa ini sebagai administrator Anda runningnya ya. Nah, ini. Cara yang pertama bisa pakai itu. Ketik command prompt-nya itu di mana tempatnya? Ya biasanya kan di sini lah. Tentunya ada lewat search. Di sini kan CMD ya. CMD, kemudian klik kanan, run as administrator ini maksudnya ya. Nah, nanti setelah keluar prompt-nya, baru Anda ketikkan Jupyter Notebook ini. Cara yang kedua, bisa lewat Anaconda. Nah, nanti lewat Anaconda kan, dipilih Jupyter Notebook-nya. Kan dia berbasis Windows jadi kelihatan. Nah, seperti ini. Saya kira gampang kalau Anda sudah install Anaconda, nanti bisa dipilih salah satu cara ini, lewat command prompt atau lewat Anaconda. Nah, ini saya kira Anda harus mempraktekkan, nanti Anda coba praktekkan, nanti coba kalau ada kesulitan bisa disampaikan lewat grup, kesulitannya apa, kalau ada yang sudah berhasil, lewat grup juga boleh diinfokan, misalnya saya sudah berhasil install Anaconda, saya sudah berhasil jalankan Jupyter Notebook dan sebagainya. Boleh Anda report lewat grup ya. Jadi nanti teman-temannya yang belum bisa install bisa tanya temannya yang sudah berhasil install ya. Ini nanti Anda pakai terus ini untuk kuliah kita selanjutnya. Jadi kalau Anda sudah pernah jalankan Jupyter Notebook, ini nanti Anda untuk perkuliahan pemrograman dan kuliah yang lain, kecerdasan buatan, kalau saya ya, kuliah microcontroller, itu nanti semua butuh ini, Python lewat Jupyter Notebook ini ya. Ini dipakai terus, jadi makanya Anda mumpung masih semester 2, ini Anda sudah harus install dulu biar berhasil. Oke, seperti itu. Nanti untuk ngetesnya, kalau sudah keluar prompt ini kan Anda tinggal ketikkan sembarang untuk program pertama Anda, misalnya Hello World ya. Ini kan sudah jalan di sini ya. Cara jalankannya kalau Anda enter, dia akan turun ke bawah, makanya pakai Shift Enter ya. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini berarti program Anda sudah jalan. Nah, yang tadi untuk kita ngecek CPU dan lain-lain, nah ini di sini ya. Ini kita membutuhkan namanya library namanya PSUtils ini ya. Nah, ini ada library namanya PSUtils. Ini harus diinstal dulu. Cara installnya bagaimana? Nah, ini biasanya kalau ada import, kemudian nama library-nya, itu Anda tinggal kalau belum pernah install di command prompt-nya ini. Jadi Anda nanti jalankan command prompt seperti biasa, ketikkan CMD. Ini CMD ya. Ini command prompt, klik kanan, run as administrator ya. Nanti ditanya yes. Yes ini ya. Nah, ini akan muncul di prompt sini ya. Ini kan Anda butuh PSUtil kan. PSUtil ini adalah salah satu library yang dibutuhkan. Nah, nanti Anda kalau belum pernah tahu cara installnya, Anda ketikkan di Google sini ya. Nah, ketikkan di Google sini, PSUtil nama library-nya, ketikkan install ya. Using pip. Nah, misalnya kan tadi namanya PSUtil ya. PSUtil ada S-nya ya. PSUtil. Nah, PSUtil nggak pakai S. Nah, PSUtil install gitu ya. Nah, using pip.
Nah, gini. Jadi cara nginstal library di Python ada dua cara, bisa pakai pip, bisa pakai conda. Jadi Anda ketikkan di Google seperti ini ya. psutil install using pip, cara yang lain using conda. Nah, gini ya, atau with anaconda. Ya, pilih salah satu ya. Ini saya kasih contoh yang misalnya pakai pip saja. Pip, psutil install using pip. Nah, nanti akan keluar seperti ini panduannya. Pip install psutil ya. Ini klik kanan, jalankan di sini, nanti ada yang kelihatan cara perintahnya. Ditunggu sebentar, nanti akan muncul. Ini sorry ini karena laptopnya sama koneksi internet juga menentukan kalau supaya cepat. Tunggu sebentar. Cara perintahnya kayak gini tadi ya, psutil install using pip, Ini saya ketikkan di sini coba. Nah, ini psutil install using pip. Ini salah satu contohnya. Wah, ini sorry ini internetnya. Nah, tunggu sebentar. Wah, ini harus sabar nih. Ini nggak tahu internet saya kayak. Tunggu sebentar. Ini sambil di tempat Anda juga boleh dicoba. Jadi perintah tadi juga boleh dicoba ya. Nanti akan kelihatan di sini. Atau ya kita ini anggap aja sudah muncul. Nanti kalau di tempat Anda bisa muncul, caranya seperti itu. Nanti perintahnya tinggal apa? Pip ya, di command prompt. Jadi Anda panggil command prompt seperti biasa. Command prompt-nya ini Anda pakai apa? As administrator, jangan lupa selalu begitu. Nah, setelah keluar prompt, baru Anda ketikkan apa? Pip, spasi, install, itu psutil, ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah keluar. Nah, ini yang tadi. Jadi kan kalau Anda cari di Google, ada panduannya. Ketikkan seperti ini, using pip. Pokoknya library-nya tergantung. Kalau Anda butuh library psutil, ya psutil install using pip. Kalau Anda butuh library apa lagi yang lain, ya ketikkan nama library-nya, spasi install, spasi using, spasi pip. Nanti Anda ketemu di Google, klik kanan, nah nanti akan Anda dipandu ke sini. Nah, perintah ini tinggal di-copy saja. Nah, ini perintah ini tinggal di-copy atau kalau Anda sudah hafal ya tinggal diketik. Pip spasi install spasi nama library-nya ya. Diketikkan di mana? Di command prompt ini ya. Nah, ini diketikkan di command prompt seperti ini ya. Command prompt-nya itu adalah setelah Anda jalankan ini tadi. Nah, ini. Setelah Anda ketikkan cmd as administrator di sini, nah tinggal di paste. Kalau ini Anda copy, paste di sini. Paste di sini. Nah, ini tinggal Anda jalankan enter, dia nanti akan melakukan instalasi library yang dibutuhkan. Kalau misalnya belum diinstal nanti akan error kalau dia butuh library itu tetapi Anda nggak siapkan. Nah, ini yang kita tes dulu punya kita ya. Ini ya, kita akan mau ngecek CPU dari komputer kita di sini ya. CPU statusnya ini, status dari CPU kita. Atau statistik dari CPU ya. Nah, ini misalnya nanti ada documentation, Anda mau mencari apa isi perintah dari CPU stats. Ini kan statistik dari CPU. Ini Anda bisa cek di dokumentasinya library tersebut. Ya, jadi Anda ketikkan di psutil documentation ya. Di sini atau langsung ke sini, nanti di sini ada documentation-nya. Nah, coba mesti ada, nggak tahu di bawah-bawah gitu ada documentation-nya. Nah, di sini kan ada example usage-nya ini kan. Ini contoh untuk mengecek CPU. Nah, ini kan. psutil CPU times dan seterusnya. Ini sebenarnya bisa langsung Anda copy, Anda jalanin untuk ngetes memori, untuk ngetes disk, untuk ngetes jaringan, untuk ngetes sensor, dan lain-lain ya.
Ini bisa langsung di copy, jalankan di Jupyter tadi. Nah, ini. Di sini sudah ada panduannya, termasuk nguji memorinya, dan lain-lain ya. Ini example usage ini bisa langsung Anda coba. Nah, di sini ada summary-nya. Nah, di sini ada documentation-nya lah. Yang ini ada documentation-nya ya. Jadi documentation-nya juga bisa Anda baca dulu perintah-perintah apa yang ada di library PS Util ini ya. Jadi PS Util ini biasanya digunakan untuk proses and system utility ya, atau monitoring di Python. PS Util. Util ini kayaknya singkatan dari utility ya. Ini makanya penting untuk dipakai untuk ngecek komputer, performance, dan lain-lain ya. CPU, ya, memori, disk, network, dan lain-lain, sensor. Ini ada contoh-contohnya ya. Ini tinggal Anda copy, jalankan di tadi. Di copy, jalankan di Jupyter Notebook Anda. Ini masih lambat, biarin lah. Ini documentation-nya ada. Jadi di documentation ini sebenarnya Anda bisa lihat masing-masing pemanfaatannya ya. Tapi ini butuh waktu, nanti Anda kalau pas santai-santai dibaca ini. Nah ini ada, untuk melihat macam-macam dari atas ini ada kan kelihatan. Untuk ngecek profil dari CPU, waktu, dan lain-lain. Kemudian yang lain untuk CPU time ya, untuk melihat waktunya. Kemudian lagi untuk CPU persentase dia proses kinerjanya, CPU time persen, CPU penghitungannya, statistiknya. Ini yang kita coba tadi lah. Ini yang kita coba tadi kan PS Util CPU stats. Ini adalah return various CPU statistik as name tuple ya, dalam bentuk tuple. Tuple itu mirip list atau array di Python ya. Nah ini ada macam-macam, ada switch, ada interrupt software, syscall, dan lain-lain. Nah ini menggunakan CPU statistik yang kita coba tadi ya. Ini. Nah ini coba Anda running, kalau ini tadi kan di documentation ada, bisa Anda copy, sebenarnya asalnya kan dari copy di sini ya. Ini Anda copy, import PS Util, kemudian jalankan di sini. Ini jadinya. Import PS Util.cpu stats untuk melihat statistiknya. Ngerunnya bisa pakai run yang cell ini, juga bisa pakai shift enter ya. Run pakai ini juga bisa run. Ini prosesnya. Nah tadi karena sudah kita install, maka waktu saat dia proses, dia keluar bintang, bintangnya hilang, prosesnya selesai, outputnya keluar ya, seperti ini. Nah ini hasilnya, jadi CPU start, switch-nya sekian, interrupt-nya sekian, soft interrupt-nya sekian, syscall-nya sekian. Nah, nih, gitu ya. Nah, sekarang nanti Anda lihat dari documentation-nya. Jadi kerjaan Anda sekarang adalah menyesuaikan apa yang ada di script ini dengan teori yang kita coba pelajari tadi. Teorinya, jadi maksudnya ada nggak nanti disambung-sambungkan, jadi nanti di ini kan misalnya sorry ini nanti saya nyiapkan kuliah yang lain. Ada di mana tadi ya, pokoknya kan mulai performance juga ada tadi ya. Ini speed performance, time performance, terus CPU-nya itu di pertemuan 2, 3, memori, dan seterusnya, case memory ya, CPU. Pokoknya Anda cari di slide-slide itu. Ini slide yang case memory sudah atau belum? Atau Anda download sendiri ya? Jadi nanti saya kirim yang slide berikutnya. Kemarin saya lupa tadi ngirim, tapi kalau Anda sudah punya, ya sudah. Ya, jadi CPU ini. Nanti aja saya kirimkan yang kalau belum. Nah, cuman ini yang penting, mungkin ada pertanyaan. Jadi Anda harus coba jalankan Jupyter-nya supaya Anda bisa jalankan Python-nya. Jadi ini skripnya atau bahasa pemrogramannya adalah Python, tapi Python yang running di Jupyter ya, supaya bisa berbasis web ini. Ya ini web based ini ya.
Nih, sebenarnya apakah boleh nggak pakai Jupyter? Boleh saja. Ini script contoh di Python-nya seperti ini. Anda jalankan langsung lewat IDE itu ya juga bisa ya. Tapi ini saya kira kalau lebih menarik Anda jalankan lewat Jupyter. Jadi kesannya kan enak. Yang lain-lain termasuk virtual memory Anda bisa cek DigiSeek-nya. Ini misalnya untuk melihat penggunaan hard disk Anda, yang C misalnya Anda kita ketikkan seperti ini. Nah, ini tinggal di run. Nah, kelihatan ya, hard disknya ukurannya berapa, yang sudah dipakai berapa, yang belum dipakai berapa. Termasuk Anda mau ngecek virtual memory, tinggal psutil.virtual memory, run. Nah, kelihatan ya, virtual memory-nya yang available berapa, yang sudah terpakai berapa, usage-nya yang free berapa. CPU time, Anda tinggal ketik psutil.cpu time, seperti apa clock-nya atau ini ya, kelihatan sekian, interrupt-nya di PC-nya. Nah, nanti misalnya CPU time, kemudian virtual memory dan sebagainya, ini kan ada di slide kuliah kita sebenarnya ya. Di kuliah kita juga ada, kemudian kalau misalnya itu Anda baca-baca di documentation, harusnya juga ada di sini. Nah, di sini juga ada kalau Anda rajin nyari lah, ini kan, memori, ada virtual memory. Nah, di sini ada penjelasannya. Nah, di sini ada penjelasannya. Jadi ada usage-nya berapa, free-nya, aktifnya, inaktif, buffer-nya, case-nya, lengkap ya. Nah, ini kalau bingung, ya ini tinggal di-copy di translator. Ini enak, zaman kuliah Anda sudah paling dimanja sama internet. Pokoknya ada koneksi internet, Anda tidak paham, tinggal di-translate ya. Nah, ketikkan di sini. Nah, tinggal di-copy, paste. Mana? Agak lambat ya, sorry. Nah, ini. Sudah, Anda nanti akan keluar versi translate-nya. Ini perintah menggunakan virtual memory tadi ya. Nah, ini untuk melihat bagaimana penggunaan memori dari sistem komputer dan seterusnya ya. Totalnya berapa yang dipakai, yang usage yang sudah dipakai, ada dan seterusnya. Di sini ada macam-macam case-nya dan seterusnya. Ada penjelasannya ya. Itu dari cara belajarnya saja yang saya tunjukkan. Jadi Anda bisa menggunakan documentation-nya ini, documentation-nya PS Util ya. Ini boleh saya kirim juga di sini documentation-nya. Ini jadi Anda cukup belajar dari sini, nanti cara penggunaan perintah PS Util seperti apa ya. Ya ini pelan-pelan sifatnya, jadi Anda belajarnya nggak usah buru-buru. Nanti Anda setelah kuliah ini Anda praktekkan, Anda install dulu Anaconda kalau belum diinstal Anaconda, kemudian Anda jalankan Jupyter Notebook-nya, sampai jalan seperti ini. Nanti Anda untuk hari ini jalankan sampai keluar seperti ini ya. Jadi Anda nanti usahakan bisa nginstal, boleh Anaconda, boleh langsung ke Jupyter. Kalau mau langsung install Jupyter juga bisa sebenarnya. Jadi Anda tinggal lihat di, kalau tidak salah, ini, jupyter.org ya. Ini. Jadi tidak harus pakai lewat Anaconda. Cuman kalau saya dulu pertama belajar Python lewat Anaconda lebih mudah ya. Kalau lebih mudah lewat Anaconda ini. Ini paling gampang. Lewat Anaconda. Dari Anaconda ini tinggal Anda download. Misalnya ini, kalau saya pakai Windows, misalnya pakai yang ini, saya install. Yang 64 bit ini saya download, saya install. Step-stepnya diikuti kecuali yang ada dicek. Waktu step keberapa itu dicek. Yang isinya adalah supaya masuk di lingkungan Windows ya, supaya dikenali di lingkungan Windows, ketik yes atau dicawang cek, habis itu tinggal next saja. Ini cara installnya ya. Kalau ini sudah Anda install, kemudian Anda jalankan Anaconda-nya. Cara jalankannya tentunya seperti biasa, lewat di sini.
Ketikan Anaconda, nah seperti ini kan. Nanti Anda pilih Anaconda Navigator ini. Kalau Anda sudah nginstal Anaconda, jangan lupa setiap kali jalankan run as administrator ya. Jangan lupa selalu run as administrator. Nah, ini cara lain menjalankan Jupyter Notebook. Yang saya jalankan tadi kan lewat command prompt, yang ini lewat Anaconda. Mana yang lebih mudah bagi Anda, terserah ya. Nah, kalau yang di sini tadi, nah di sini tadi kan Anda bisa langsung lewat command prompt. Setelah command prompt-nya muncul, Anda ketikkan Jupyter Notebook. Ya, sudah. Kalau yang lewat Anaconda, nanti jalankan Anaconda-nya seperti ini tadi, nanti akan muncul Anda pilih yang Jupyter Notebook. Nah, tunggu sebentar, nanti dia akan jalan. Nah, ini ada banyak cara, bisa langsung diketik Jupyter Notebook di command prompt, bisa lewat Anaconda. Ini masih proses. Yang penting adalah saya ingin Anda pokoknya bisa jalan Jupyter-nya seperti ini tadi, supaya Anda bisa menjalankan script PS util yang ada di documentation ini tadi ya. Nah, ini perintahnya pakai ini. Oh, ini pakai ini. Ini saja, jadi Anda belajar lewat PS util ini, Anda sudah langsung praktek ngetes komputer Anda sendiri ya. PS util. Nah, oke, jadi tadi ini programnya. Kemudian yang Anaconda-nya tadi, Anaconda-nya masih jalan. Ini Anaconda-nya masih proses jalan. Agak lambat, ini jalankan di awal biasanya, nanti Anda tinggal pilih saja. Gak apa, ini sambil nunggu dia jalan, kita lanjutkan saja. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Nanti selanjutnya Anda mencoba sendiri ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang belum sama sekali nginstal Anaconda atau Jupyter? Ada yang belum pernah nginstal? Ada yang belum pernah nginstal? Yang belum raise hand, coba. Yang belum install, Anda klik raise hand-nya. Itu ada tombol raise hand itu. Nggak kelihatan. Atau sudah install semua ini? Oh, ini. Raise hand. Oh, nggak kelihatan raise hand-nya ya. Oh, yang nampil ini hanya 9 orang. Yang lain nggak bisa kelihatan ya. Kita padahal banyak yang muncul tapi nggak kelihatan, nggak bisa muncul semua. Ini yang muncul ini berarti sudah pada nginstal atau belum? Oh, ini ada has raise hand. Raise hand-nya nggak kelihatan, nggak pas muncul soalnya ya. Ya nggak apa-apa, saya tunggu ini deh, ada 1 minggu untuk nyoba nginstal Anaconda-nya atau Jupyter-nya, sampai Anda bisa menjalankan library PS util untuk ngecek komputer performance-nya ya. Nanti sesuaikan dengan teorinya, supaya nanti kalau Anda bikin presentasi bagus. Jadi Anda ada konsepnya, mungkin ada konsep pemrograman sedikit, untuk ngetes performance dari laptop Anda atau CPU Anda ya. Ini tadi, ini mungkin sudah jalan belum? Oh, ini ya, jalan ini. Nah, kalau Anda sudah menginstal Anaconda, waktu Anda jalankan Anaconda Navigator, jangan lupa as administrator, nanti keluar seperti ini. Jadi satu paket Anaconda itu sudah banyak sekali, bisa Jupyter Lab, Jupyter Notebook ya. Ada Spider dan lain-lain. Dulu saya awal-awal pakai Spider. Kenapa Spider? Karena Spider ini mirip banget dengan MATLAB ya. Karena dia desktop, mirip banget. Nah, tapi lama-lama saya lebih suka pakai Jupyter Notebook ini. Anda boleh langsung ke Jupyter Notebook. Nah, kalau Anda pintunya lewat Anaconda, Anda tinggal jalankan ini ya. Jalankan Jupyter Notebook ini ya. Ini. Jadi itu cara gampangnya.
Jadi saya harap Anda install Anaconda semua saja, karena siapa tahu ada yang mau nyoba Spider. Nah, ini atau kalau mau langsung semua Jupyter ini. Meskipun boleh langsung jalanin Jupyter saja juga boleh ya. Ini seperti ini, jadi kalau Jupyternya ini Anda run, Anda lang, ini akan jalan seperti yang tadi. Nah ini ya, jalan seperti ini. Nah ini tinggal Anda copy paste dari documentation tadi. Nah di sini kan sudah banyak contoh-contohnya. Nah ini di copy gitu ya. Jalankan, copy, jalankan, Anda pelajari. Di sini ada penjelasannya untuk ngetes apa, ngetes memori, ngetes lain-lain ya. Nah, seperti itu aja deh. Jadi minggu ini Anda tugasnya install Anaconda, Anda jalankan Jupyter, kemudian Anda pelajari documentation-nya PS Util ini. PS Util ini apa ini untuk komputer utilization ya. Jadi ini untuk ngecek komputer itu apa saja, mulai CPU-nya dan seterusnya ya, CPU, prosesor, dan terusnya ya, memori, dan lain-lain ini. Disk, dan seterusnya ada semua, sensor, network, banyak sekali di sini. Ini Anda cobain satu-satu, Anda jalanin, nanti harusnya Anda bisa ngecek seperti apa. Termasuk mau lihat temperaturnya dari laptop Anda bisa ya. Fans kipasnya ini ya. Nah ini kan menarik ini. Termasuk baterainya berapa persen Anda bisa cek. Ya. Ini tinggal di copy saja. Nanti kalau Anda copy, kan di sini ada apa ini? Kayak lebih kecil itu ya. Itu dihilangin dulu. Jadi kan kalau Anda lihat sebentar. Sebentar ini kok munculnya gini. Nah ini. Jadi kalau Anda paste di sini lah, ini kan masih ada kayak gini. Ini dihilangin dulu ya. Jadi ada tanda kayak panah itu dihilangkan. Kalau Anda pakai notepad dulu kan Ctrl H juga bisa di sini ya. Replace all. Nah ini kan sudah hilang. Termasuk yang titik-titik ini juga bisa dihilangin kalau Anda nggak perlu titik. Tapi ada titik yang perlu nggak ini? Ya, titik ini juga bisa dihilangkan pakai Ctrl H. Nah, nggak mau hilang. Titiknya ini. Kalau nggak dihapus biasa saja. Kalau ya nggak sudah, tinggal dihapus, dihilangkan. Nah, dev ini adalah membuat function di Python. Jadi sebenarnya ini pelan-pelan aja fungsinya nanti Anda pelajari sambil jalan. Ini untuk ngecek apa bagaimana baterainya. Anda tinggal ketik baterai PS Util sensor. Udah ya, nanti akan kelihatan hasilnya. Lihat tadi codingnya, tinggal baterai, kemudian print ya. Baterai dan print. Nah, yang ini kan hasilnya dia print ini yang dipakai ya. Nah, seperti ini ya. Dev ini adalah cara membuat function di Python ya. Diikuti aja, Ctrl A, Ctrl C. Anda coba cek di sini. Kalau Anda mau bikin baru juga bisa di sini ya. Nah, coba di run, nanti kalau error ya. Jadi kan ini Anda copy dari documentation tadi, tapi dihilangkan ininya ya, yang bentuk-bentuk lebih kecil ini. Nah ini coba Anda run. Nah ini kalau misalnya ada error, berarti ada yang mungkin kurang pas. Persen. Nah ini mungkin ada yang kurang waktu kita ngopi. Mana? Oh ini tadi ngopinya nggak lengkap. Yang mana tadi? Ya harus lengkap. Jadi kayaknya langsung di copy di situ juga bisa ya.
Jadi supaya nggak salah, Anda bisa cek di sini langsung, ngopinya langsung di sini saja. Jadi Anda bisa lihat yang kira-kira posisinya di mana, tab. Ini harus indentation-nya dilihat. Jadi Python ini yang paling peka dia. Jadi kalau ini Anda masuk sedikit di sini, dia akan salah ya. Jadi dia posisinya lah di sini. Caranya ngetahuinya pada saat di akhir dari nama function ini, Anda enter, ya di situ dia posisinya. Berarti harus lurus di situ. Nah, ini di bahasa pemrograman Python harus seperti itu. Kalau yang ini boleh di sini. Baterai. Kemudian S baterai. Itu gimana nih? Oh, baterai ini kan untuk ngecek ya. Terus print ini untuk lihat printnya. Coba Anda run lagi. Syntax error di cas. Ini baterai. Sebentar. Save, enter. Ada yang error lagi. Atau ini nggak usah diinikan semua. Yes, insert. Ini ditutup dulu saja. Cara nutup jadi komen, Anda bisa pakai persen ya. Persen, mana persen? Tempatnya persen di. Kalau persen, pakai persen. Nggak kelihatan. S baterai. Hari ini persen saya nggak kelihatan. Nanti dulu. Print ya. Kalau print baterai. Nggak ada isinya. Baterai dia nggak mengeluarkan hasil. Jadi tadi ada yang salah, kurang ya. Persen. Anda lihat lagi. Baterai S baterai. False. Ada S baterai, print charge-nya. Harusnya keluar ya. Mana tadi? Ini ya. Sampai di sini sebenarnya tidak error, print charge. Kita taruh di tempat lain saja. Nah, ini kan nggak error ya sampai di sini. Anda boleh taruh di bawahnya sini. Nah, misalnya baterai. Nah, baterai nggak ada isinya. Padahal di sini sensor baterai. Kemudian lanjutannya print baterai. Nggak ada isinya juga. S baterai. Nah, ini yang bikin error di sini. Baterai persen sec to. Coba Anda lihat errornya di mana. Object has no attribute persen. Oh, yang ada persen-persennya ini. Baterai second life. Yang bikin error di sini ya. Ini kalau Anda mau nambah sel, tinggal insert below, insert above. Nah, gini. Yang ini tadi ini untuk apa? S baterai. Ini nggak jelas. Ini yang ngambil dari sini tadi. Ini Anda perlu lihat kembali. Ini harusnya dijalanin saja ya. S baterai persen. Casnya.
berapa maksudnya? Baterai persen dan seterusnya ya. Ini nggak tahu, ini ada sedikit yang perlu dikoreksi dulu. Ini Anda harus jalanin dulu baru bisa kelihatan ya. Error tidaknya. Harusnya baterai ini tadi sudah keluar. Ini nggak mau keluar. Kemudian ini nggak tahu errornya di mana. Ini ada cas sekian. Ini ada yang error di sini nih kelihatannya ya. Ini kita copy pakai perintah yang lain, bisa nggak? Pakai perintah langsung baterai ini. Nah, ini dilihat ininya. Mana tadi? Oh ini. Baterai non-tap optional attribute persen. Persennya, persen 93, import secondary baterai. Nggak jelas ini ya. Ini Anda coba pelajari dulu. Ini mestinya kan dijalanin baterai keluar. Kemudian apa? Kalau dijalankan print ini keluar yang bawah. Kemudian ya. Ada yang sudah nyoba? Ada yang sudah coba ya? 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 Nggak dengar suaranya? Suaranya putus-putus ya? Coba dan berhasil. Suaranya putus-putus. Oh, nggak jelas ya? Coba dan berhasil, Pak. Ada yang berhasil ya? Ada yang sudah keluar hasilnya ya? Suaranya putus-putus. Ya. Suaranya kan tidak jelas. Ya, pada intinya seperti itu ya. Jadi nanti Anda cobain semua. Jadi ini sebenarnya hasilnya ini ya, yang bawah ini hasilnya. Nah, nanti Anda copy, Anda coba-coba sendiri seperti apa untuk menguji yang kelanjutannya ya. Masih banyak Anda cobain semua saja. Ini termasuk mau mendapatkan CPU-nya, statistiknya, memori dan seterusnya. Anda coba sendiri saja. Jadi nanti yang mungkin yang belum jalan dicari errornya. Nanti terlalu lama kalau nyari error setiap. Seperti itu prinsipnya. Ini ada yang sudah ketemu tadi? Ada yang sudah nyoba? Halo Pak, apakah suara saya jelas Pak? Nah ya ini agak jelas ini. Ya bisa ditunjukkan yang sudah jalan, dicoba. Jadi yang es baterai tadi sama yang paling bawah charge itu bisa dikomen aja karena itu bukan termasuk perintah Pak. Dan saya coba berhasil Pak, nggak ada error. Oh ya ya. Jadi yang itu memang bukan hasil ya. Jadi setelah baterai, setelah ini ya, ini kita delete dulu aja. Ini kita delete, kita delete, kita delete. Nah berarti sampai di sini saja. Karena yang dua kan di komen. Kemudian print sama yang printnya juga Pak. Yang diambil print ini ya. Iya Pak. Oke. Nah seperti ini ya. Coba dilihat. Baterainya, kemudian print cas. Nah tapi di sini ada cas, nanti errornya ada persen. Persennya dia, oh ini maksudnya. Oh ini persen. Bentar. Ini yang bikin error tadi persennya ini. Diapain di situ? Ini ya. Persen.
Ini ada apanya ini yang bikin error? Coba dilihat. Tapi di Anda tidak error ya? Halo? Iya Pak, di saya tidak error, berhasil kok Pak. Jadi yang Oh, dihapus itu cuman baris yang S baterai sama baris paling bawah yang charge itu. iya, sudah. Cas sama ini sudah hilang. Kemudian yang printnya ini kok nggak mau dia ya? Oh, Ini harusnya sudah jalan ini ya. Proses. Ini prosesnya nggak dihilangin. Oh, yang di bawah baterai sama dengan itu dikasih baterai lagi Pak. Di bawah. Di bawahnya baterai sama dengan, enggak, di atasnya print, di atasnya print. Oh ya. Ini. Ya, di situ. Nah, ya seperti itu Pak. Betul saja. Ini yang bikin error ini kayaknya. Apa ini? Ada print charge time. Baterai persen. Tapi di tempat Anda langsung jalan ya. Check drive. Aneh ya. Print charge-nya berapa? Timeline lab-nya. Non-type object attribute persen. Ini. Oh, ini ada persen ini. Oh, gini. Coba di tempat Anda mungkin karena Anda sudah bisa keluar. Jadi kalau Anda ketikkan baterai di tempat Anda keluar loh. Baterai. Kasih enter. Nah, di sini saya nggak mau keluar dia. Sehingga kan nggak mau keluar ini. Atau langsung kita ambil yang ini ya. Print. Sehingga waktu di print, baterai. Apa tadi? Bukan yang ini ya. Jadi kita errornya di sini. Tapi punya Anda sampai di sini ya. Ini tidak ada masalah ya. Ini sudah benar. Anehnya ini kalau kita jalanin yang ini saja salahnya. Press. Ya, atau dicoba dilihat tanda petiknya. Oke. Ini. Oke. Persen. Ya, ini ada sedikit, tapi anehnya punya Anda nggak ada error. Atau coba skripnya taruh di sini yang sudah. Oh, ini ya. Ini yang skrip yang berhasil, kita copy. Kita jalanin di sini ya. Nah, ini yang dari Anda kita run. Oh ya sama, di saya juga nggak mau. Ini ya nggak tahu ini, saya mungkin ada sedikit ini. Sama ada persen ini dia nggak masuk. Baterai persen. Kalau Anda klik di tadi, ada gini kan, waktu Anda ketik gini ya, atau di print baterai, keluar apa di tempat Anda? Nih, kan di saya nol. Ya, Ya, sebentar Pak. ini coba jalankan. Kan di saya gara-garanya nggak mau. Oh, sorry. Ya, ini laptop saya kan saya copot baterainya. Ya. Ini ketahuan problemnya. Ya, sorry ya. Ini laptop saya kayak CPU, jadi saya nggak pakai baterai, makanya error. Jadi ini meskipun dijalanin sampai kiamat ya gini ya. Jadi di Anda ini mestinya keluar, di tempat Anda ini. Print baterai ini keluar. Ini laptop saya kan baterainya saya copot. Saya nggak ada informasi berapa persen baterai terpakai. Jadi kalau di Anda harusnya jalan. Di saya nggak bisa jalan karena saya nggak pakai baterai.
Ini sudah ketemu ya. Jadi ini manfaatnya menggunakan script Python untuk ngecek sebagai utility untuk ngecek komputer kita ya. Ini saya lupa, baterai saya kan saya copot. Jadi laptop saya baterainya saya copot, maka yang keluar non, nggak ada baterainya. Kalau di Anda keluarnya apa ini? Ini mestinya ada informasi toh. Iya Pak, keluarnya itu informasi baterainya berapa persen, terus ya lagi dicas atau enggak. Betul. Nah seperti itu ya. Ini saya tadi kok bisa lupa. Ini saya memang nggak pakai baterai. Oke. Jadi begitulah ya caranya ya. Anda nggak usah malu mencoba, nggak usah takut salah. Ini teman Anda sudah berhasil. Berarti harapan saya teman-teman yang lain juga akan berhasil ya. Nah ini enaknya. Jadi kan kalau Anda cuma belajar teori di William Stalling ini, kan bosen ini ya. Ini memori, ini seperti apa Pak, ini males sekali. Nah ini tapi kalau Anda belokkan sedikit di hobi Anda kan orang informatik, orang sistem informasi kan sedikitnya pasti seneng ngoding. Nah kalau seneng ngoding, nah diarahkan codingnya ke arah Stalling tadi. Ya ini salah satunya pakai Jupyter Notebook ini. Nanti kan salah satunya Anda manfaatkan untuk ngecek apa yang ada di Stalling. Ya di Stalling ini teorinya, nanti pelan-pelan Anda cari praktek skripnya seperti apa. Nah itu. Nah, ini salah satu contohnya, manfaatnya adalah Anda bisa ngecek komputer, CPU, termasuk sampai baterai, kita bisa cek juga. Sampai ini juga ketahuan, kalau saya nggak pakai baterai juga akan keluar non, berarti saya memang nggak pakai baterai. Saya lupa tadi di laptop. Berarti ini memang benar-benar berhubungan dengan fisik dari laptop kita ya. Ini nanti semakin lama konsep dari Stalling-nya kan semakin menarik itu. Nah, itu skripnya juga akan semakin banyak yang menarik. Nah, salah satunya ini kita baru memanfaatkan salah satu library namanya PS Util ini saja sudah cukup banyak ya. Nah, seperti itu cara belajarnya. Selanjutnya saya kira Anda bisa belajar sendiri. Kemudian nanti cara belajarnya seperti tadi. Cari skrip-skrip yang menunjang perkuliahan Orkom di Python. Jadi di Python ini sangat banyak library yang sudah disiapkan untuk mengeksplor sebagaimana laptop masing-masing. Jadi kita punya kemampuan laptop seperti apa, Anda bisa cek. Nah nanti yang belum install Jupyter ya silakan diinstal. Nanti bisa tanya ke teman Anda tadi yang sudah berhasil menjalankan Jupyter-nya itu. Oke, seperti itu. Jadi cara belajar kita dari awal sampai akhir seperti itu. Kita seperti main-main karena saya pikir Anda ini yang lebih enjoy, lebih menarik. Anda langsung bisa mempraktekkan konsep yang ada di Stalling ya. Ini nanti akan cukup menarik. Sekalian Anda memfamiliarkan bahasa pemrograman Python ini, cara bikin function sedikit-sedikit ya. Ini nanti gunanya cukup banyak, Anda pakai terus di kuliah kita selanjutnya. Karena harapan saya sih kalau ada tugas-tugas apapun bisa Anda kerjakan pakai Python semua. Meskipun misalnya dosennya ngajar Java, kalau Anda lebih percaya diri dengan Python, dosennya masih bisa di bargaining ya, masih bisa dinego. Pak, bolehkah saya atau Bu, boleh nggak saya kerjakan pakai Python misalnya. Itu biasanya tetap boleh, karena hasil-hasilnya akhirnya juga akan sama ya. Seperti itu, jadi kuliah kita nanti dari awal sampai akhir juga begitu. Nanti tinggal menyesuaikan antara teori sama prakteknya di script ini, di Python-nya menggunakan banyak utility atau banyak library di Python ya. Mungkin ada pertanyaan? Yang belum install silakan segera diinstal, tanya temennya tadi. Siapa tadi yang namanya yang sudah berhasil tadi? Tadi siapa nama temennya ya? Farhan Pak. Farhan. Ya, bisa tanya ke Farhan. Kalau ada yang belum install Jupyter-nya ya. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Oh ini ada, tadi ya, yang chatting tadi. Oh ya, ini sudah tadi. Problemnya ternyata karena saya mencopot baterai laptop saya. Jadi kalau listrik mati di rumah saya langsung biasanya berhenti juga. Jika langsung mati ininya, telekonferensinya.
Oke, baik teman-teman semua. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira terima kasih kehadirannya hari ini. Saya biasanya sih selalu menganggap Anda hadir semua. Jadi saya tidak mungkin ngabsen satu-satu. Saya pikirnya ada karena kesadaran aja. Karena keinginan memang kalau Anda merasa kuliah ini ada manfaatnya, ya saya lebih suka Anda hadir. Nanti kalaupun misalnya Anda ketinggalan, nanti kan masih ada rekamannya di YouTube, saya kira biasanya nyusul. Nanti juga kalau ada pertanyaan yang Anda belum paham, masih ada grup di kelas kita. Khusus yang ilmu yang saya belum sempat ya, saya mohon maaf belum bisa naruh di ilmu ini, saya masih repot aja yang lain. Tapi intinya pokoknya jangan sampai Anda kalau ada kesulitan dipendam, kita masih ada grup yang bisa Anda tanya untuk apa saja ya, kesulitan Minsal, Anaconda, Jupiter, dan lain-lain, Anda boleh diskusi di situ. Baik, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Ya, sudah. Kalau tidak ada, berarti saya anggap sudah pada paham. Saya harap 1 minggu ya, yang belum install apakah Anaconda atau Jupiternya, Anda silakan diinstal dulu. Nanti Anda bisa menggunakan library yang ada di Python untuk mempraktekkan apa yang ada di konsepnya William Stalling ya. Saya kira demikian, saya akhiri kuliah kita hari ini. Terima kasih kehadirannya, mohon maaf atas kekurangannya ya. Semoga tetap bisa menjaga kesehatan semuanya dan kita selalu dilindungi Allah SWT. Terima kasih, saya akhiri sampai di sini. Insya Allah ketemu lagi minggu depan ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas bimbingannya Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama.